Malam itu, angin berbisik pelan di hutan yang lebat, membawa suara-suara gaib yang sulit dikenali oleh manusia biasa. Syekh Siti Jenar, yang tengah melakukan perjalanan spiritual, merasakan getaran yang aneh di dalam jiwanya. Dalam kegelapan malam yang pekat, cahaya rembulan memancar melalui celah-celah pepohonan, seakan-akan menerangi jalan yang tidak tampak oleh mata biasa. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ada kekuatan jahat yang sedang mengintai dari balik bayang-bayang. Tanpa suara, sekelebat bayangan melintas di hadapannya, sebuah wujud yang tak terlihat oleh orang kebanyakan, namun terasa sangat nyata oleh Syekh Siti Jenar. Itulah Nenek Sarwati, seorang dukun sakti yang telah lama menguasai ilmu hitam, yang tinggal di perbatasan antara dunia nyata dan dunia gaib. Seiring langkahnya yang mantap, Syekh Siti Jenar tahu bahwa dirinya sedang dimata-matai oleh makhluk yang penuh dengan kebencian. Namun, ia tidak gentar. Ia telah lama menjelajahi alam semesta ini, menyadari bahwa perjalanan menuju kebenaran selalu penuh dengan ujian berat. Tanpa banyak kata, Syekh Siti Jenar berdiri di tengah hutan, matanya terpejam, hatinya terkunci rapat dalam zikir yang terus mengalir. Tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan terdengar, menggema dari segala arah, membuat setiap helai rambut di tubuhnya berdiri tegak. "Ah, kau tidak tahu apa yang akan menunggumu di sini, Syekh." Suara itu mengalun keras, dan dari kegelapan muncul sosok wanita tua dengan wajah yang dipenuhi keriput dan mata yang memancarkan kekuatan jahat. Nenek Sarwati melangkah mendekat, rambut panjangnya yang hitam legam tergerai bebas, menyentuh tanah dengan keangkeran yang tak terlukiskan. Wajahnya yang tampak biasa berubah menjadi menyeramkan, berlumur dengan kekuatan yang mengalir dari dunia gelap. "Syekh Siti Jenar, kau datang ke sini untuk menyebarkan ajaran yang hanya akan membawa kehancuran. Aku sudah menunggu kedatanganmu," katanya, suaranya penuh dengan kesombongan. "Selama ini aku telah melindungi desa-desa ini dengan ilmu yang lebih tinggi darimu. Kau akan segera tahu betapa lemahnya ajaran yang kau bawa." Namun, Syekh Siti Jenar hanya tersenyum, bibirnya bergerak perlahan mengucapkan kalimat-kalimat suci. Dalam hitungan detik, alam sekitar seakan berhenti bergerak. Langit berubah gelap, dan sebuah cahaya terang memancar dari dalam dirinya, menyelimuti seluruh hutan dengan keberkahan. "Kekuatanmu datang dari kegelapan, Sarwati," kata Syekh Siti Jenar, suaranya tenang namun menggema. "Tetapi kekuatan yang sesungguhnya adalah dari Tuhan, dan aku datang membawa cahayanya." Nenek Sarwati, yang terkejut oleh kedalaman aura Syekh Siti Jenar, menyadari bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Ini adalah awal dari sebuah perang besar, di mana kebenaran dan kebatilan akan saling berhadapan, dan siapapun yang kalah, akan hilang dalam kegelapan abadi. Setelah pertemuan mistis di malam yang penuh gelap gulita itu, Syekh Siti Jenar melanjutkan misinya untuk menyebarkan ajaran Islam di desa yang jauh dari hiruk-pikuk dunia. Meski kegelapan yang dihimpun oleh Nenek Sarwati semakin dekat, Syekh Siti Jenar tetap melangkah tanpa rasa takut. Pesantren kecil yang didirikan di tepi hutan itu mulai menarik perhatian banyak orang. Namun, meskipun banyak yang tertarik dengan kedamaian yang ditawarkan ajaran Syekh Siti Jenar, sebagian besar penduduk desa merasa bingung. Mereka terbiasa dengan ajaran nenek moyang mereka, yang penuh dengan ritual-ritual gelap dan mantra-mantra dari dunia gaib. Ajaran yang dibawa Syekh Siti Jenar, yang mengajarkan tentang tauhid dan kesederhanaan dalam beribadah, tampak seperti sesuatu yang jauh dari dunia nyata, sulit dipahami oleh mereka yang terbelenggu dalam kepercayaan lama. Di sisi lain, Nenek Sarwati semakin gencar menyebarkan bisikan-bisikan halus kepada penduduk desa, memanfaatkan rasa ketidakpastian yang berkembang. "Apakah kalian ingin tunduk pada ajaran yang asing, yang tidak tahu asal-usulnya? Apakah kalian siap meninggalkan tradisi yang telah ada sejak leluhur kalian?" Begitu ia bisikkan di telinga dua mereka, dengan kekuatan ilmu hitam yang mengalir lembut seperti angin malam. Serangan-serangan gaib mulai terasa, tanah yang biasa dipijak tiba-tiba menjadi licin dan berbahaya, dan suara-suara aneh terdengar dari hutan sekitar desa. Mereka yang ragu-ragu mulai merasa terancam, dan beberapa dari mereka berbalik melawan Syekh Siti Jenar, merasa bahwa ajaran baru ini mengancam mereka dengan cara yang tak mereka mengerti. Di malam hari, ketika semua tampak tenang, Syekh Siti Jenar merasakan perubahan yang sangat dalam. Setiap malam ia bertafakur di masjid pesantren, mencoba untuk lebih mendalami wahyu Tuhan. Namun, tiba-tiba, muncul bayangan hitam yang mengelilinginya. Dengan ketenangan yang luar biasa, Syekh Siti Jenar membuka matanya dan melihat Nenek Sarwati,
kini berubah menjadi wujud yang lebih mengerikan, seorang makhluk raksasa yang wajahnya penuh luka dan racun hitam yang menetes dari tubuhnya. Apakah kau rasa ajaranmu akan bisa mengalahkan kegelapan yang sudah lama mengakar? Suara Nenek Sarwati bergema dengan kekuatan magis yang menakutkan. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia mengangkat tangannya, dan ribuan belalang hitam menyerbu ke arah Syekh Siti Jenar, berusaha menggigit dan merusak setiap yang ada di sekelilingnya. Namun, Syekh Siti Jenar hanya mengangkat kedua tangannya, dan dari mulutnya keluar doa yang penuh dengan keikhlasan. Tiba-tiba, langit yang tadinya gelap pekat mulai berubah menjadi biru terang, dan sebuah cahaya ilahi menyinari tubuhnya. Belalang-belalang hitam itu seakan terbakar oleh cahaya yang begitu murni, dan mereka terbang menjauh dengan sendirinya, meninggalkan Nenek Sarwati dalam kegelisahan. Kegelapanmu hanya sementara, Sarwati, kata Syekh Siti Jenar dengan suara lembut namun tegas, karena kebenaran yang aku bawa akan mengalahkan segala kegelapan. Nenek Sarwati yang kini terpojok, merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya sekadar pertempuran fisik atau gaib, ini adalah pertempuran antara dunia terang dan dunia gelap, dan ia belum sepenuhnya siap untuk menghadapi cahaya yang datang dari Syekh Siti Jenar. Dari kegelapan malam yang semakin mencekam, Nenek Sarwati merasakan kekuatan Syekh Siti Jenar semakin sulit untuk dihadapi. Ia tidak pernah menyangka bahwa ajaran yang terlihat begitu sederhana itu memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Dalam amarah yang membara, ia merancang strategi baru untuk menghancurkan pesantren yang baru saja berdiri itu. Dengan bantuan roh-roh jahat yang telah lama ia pelihara, Nenek Sarwati memanggil angin yang penuh dengan kemarahan dan bayangan-bayangan yang menyeramkan, yang akan menerpa setiap sudut desa. Angin itu membawa bisikan-bisikan gaib yang menggugah ketakutan, menciptakan bayangan menakutkan di setiap rumah, dan menebarkan rasa cemas di hati orang-orang yang semula mulai terbuka terhadap ajaran Syekh Siti Jenar. Saat malam menjelang, desa itu seakan-akan hidup dalam kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Di tengah keramaian yang dipenuhi rasa takut, Syekh Siti Jenar berdiri tegak di halaman pesantrennya, menyadari bahwa pertarungan tak bisa lagi dihindari. Ia menatap ke langit, memperhatikan angin yang tiba-tiba berputar kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tidak akan ada yang bisa menghalangi cahaya Tuhan, bisiknya dengan suara penuh keyakinan, meskipun ia tahu bahwa malam ini adalah ujian terberat dalam perjalanannya. Tanpa banyak berkata, ia mengangkat tangan, memanjatkan doa kepada Tuhan, dan dalam sekejap, sinar terang menyembur dari tubuhnya, menyinari desa dengan cahaya yang begitu kuat. Tetapi, Nenek Sarwati tidak tinggal diam. Ia muncul dari balik kegelapan dengan wujud yang lebih mengerikan, bukan hanya sekadar seorang nenek tua, tetapi sebuah makhluk raksasa yang berbadan hitam, dengan mata merah menyala, dan cakar-cakar yang seperti dipenuhi racun. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari tanah, muncul makhluk-makhluk bayangan yang menyerupai hantu dan iblis. Mereka menyerbu dengan kekuatan yang mengerikan, melayang di udara dengan mata kosong dan mulut yang terbuka lebar, siap untuk menghabisi semua yang ada di jalan mereka. Syekh Siti Jenar tidak gentar. Dengan satu langkah mantap, ia menginjakkan kakinya di tanah, dan dalam sekejap, tanah di bawahnya menyala, memancar cahaya yang menumbangkan makhluk-makhluk jahat itu dengan kekuatan yang tak terbendung. Pertempuran itu berlangsung dengan sengit, Syekh Siti Jenar menghadapi serangan-serangan dari makhluk-makhluk gaib yang dikirim Nenek Sarwati, sementara Nenek Sarwati sendiri memanipulasi kegelapan untuk melawan cahaya yang terpancar dari tubuh Syekh Siti Jenar. Tetapi setiap kali Nenek Sarwati berusaha melukai, cahaya yang datang dari Syekh Siti Jenar selalu membentengi dirinya, seperti tembok tak kasat mata yang melindungi kebenaran. Seiring berjalannya waktu, kekuatan jahat Nenek Sarwati mulai memudar, dan kekuatan baik yang ada dalam diri Syekh Siti Jenar semakin bersinar terang. Dalam sekejap, Nenek Sarwati menyadari bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan cahaya Tuhan yang terpancar dari Syekh Siti Jenar. Wajahnya yang semula penuh dengan kebencian kini mulai dipenuhi rasa takut, karena ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya sekadar pertarungan antara dua kekuatan, melainkan sebuah peperangan antara dunia yang terang dan yang gelap. Kekalahan yang hampir dirasakan oleh Nenek Sarwati semakin menggerakkan keputusasaannya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur, dan bahwa kekuatan gelap yang ia miliki sudah hampir habis. Dalam keputusasaannya, ia menyatukan semua energi jahat yang ada dalam dirinya dan memanggil roh-roh purba, yang telah lama terkubur dalam kegelapan, untuk membantunya. Dalam ritual yang penuh dengan mantra dan darah,
ia mengorbankan sebagian besar kekuatan magisnya, membangkitkan energi-energi terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat, dunia seakan bergetar, dan seluruh desa itu dipenuhi dengan suara-suara aneh yang datang dari kedalaman alam gaib. Udara yang semula dingin kini berubah menjadi panas, menggigit kulit, dan tanah di bawah kaki Syekh Siti Jenar mulai bergetar hebat, seperti akan membuka rahasia dunia yang lebih kelam. Syekh Siti Jenar merasakan perubahan yang begitu kuat. Namun, dengan ketenangannya, ia tetap berdiri tegak, tanpa sedikit pun tergoyahkan. Cahaya yang bersinar dari dalam dirinya semakin terang, melawan gelap yang semakin mendalam. Ilmu yang kau pelajari adalah ilmu yang sesat, Sarwati, ujar Syekh Siti Jenar dengan suara yang tenang, namun penuh kekuatan. Ilmu ini hanya akan membawa kehancuran, tidak hanya untukmu, tetapi juga untuk semua yang mengikutinya. Seiring dengan kata-katanya, ia menutup matanya, meresapi kedamaian dalam dirinya, dan memusatkan seluruh energi batinnya. Dalam sekejap, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang begitu kuat, membentuk lingkaran suci di sekelilingnya, seolah melindungi dirinya dari segala bentuk kejahatan. Namun, Nenek Sarwati yang sudah berada di ujung kekuatannya, tidak mau menyerah begitu saja. Dengan suara yang seperti gemuruh, ia menggerakkan tangannya, memanggil seluruh kekuatan gaib untuk menyerang Syekh Siti Jenar. Dari tanah, muncul makhluk-makhluk hitam yang menyeramkan, raksasa berbadan api, naga hitam dengan mata menyala, dan makhluk berbentuk bayangan yang menghisap cahaya. Mereka menyerang dengan kecepatan luar biasa, mencoba mengalahkan cahaya yang memancar dari tubuh Syekh Siti Jenar. Namun, setiap serangan yang dilancarkan oleh makhluk-makhluk itu seakan terbakar habis oleh cahaya yang bersumber dari kedalaman hati sang wali. Tak satu pun dari mereka yang bisa mendekat, seolah ada tembok energi yang tak terlihat melindungi Syekh Siti Jenar dari segala ancaman. Di tengah pertempuran yang semakin memuncak, Nenek Sarwati menyadari bahwa seluruh dunia seakan berbalik melawannya. Kekuatan-kekuatan jahat yang ia seru tidak lagi dapat menandingi ketulusan dan kedalaman kekuatan yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Melihat bahwa serangannya semakin sia-sia, Nenek Sarwati merasakan kegelisahan yang luar biasa. Dalam kepanikan, ia mencoba mengerahkan seluruh sisa energi terakhirnya, berteriak dengan suara yang menggelegar, "Aku akan mengutukmu, Syekh Siti Jenar. Kau akan menyesal." Namun, saat itu juga, Syekh Siti Jenar membuka matanya, memandang Sarwati dengan ketenangan yang tiada taraf. "Kegelapan yang kau panggil tidak akan bertahan lama, Sarwati. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku hanya menunjukkan jalan yang benar." Dengan satu gerakan lembut, cahaya yang keluar dari dirinya menyapu habis semua makhluk gaib, membuat Nenek Sarwati terjatuh ke tanah, tak berdaya. Saat itu juga, pertempuran besar ini mencapai titik baliknya, dan Syekh Siti Jenar tahu bahwa kemenangan kebenaran semakin dekat. Setelah pertempuran yang mengguncang dunia gaib itu, Syekh Siti Jenar merasakan kedamaian yang mulai merasuk dalam dirinya. Cahaya yang ia pancarkan kini menyebar ke seluruh penjuru desa, mengusir kegelapan yang telah lama menyelimuti. Namun, tidak semua orang dapat menerima perubahan tersebut dengan hati terbuka. Salah satu murid yang paling dekat dengan Syekh Siti Jenar, Sulaiman, mulai merasakan kegelisahan yang mendalam. Hatinya yang penuh keraguan mulai terguncang, terombang-ambing antara ajaran baru yang diterimanya dengan keyakinan lama yang telah tertanam kuat dalam jiwanya. Dalam kedalamannya, Sulaiman merasa terperangkap, tidak mampu memilih antara dua dunia yang berbeda, satu yang membawa ketenangan dalam keimanan, dan satu lagi yang penuh dengan kepercayaan leluhur yang telah diwariskan turun-temurun. Suatu malam, Sulaiman mendekati Nenek Sarwati yang telah kembali ke kedalaman hutan setelah kekalahannya. Dalam keadaan yang penuh kegelapan, Sulaiman berbisik kepada dirinya sendiri, apakah ini benar? Apakah Syekh Siti Jenar adalah seorang wali, ataukah hanya seorang yang menyembunyikan ajaran sesat di balik kata-kata manis? Nenek Sarwati, yang melihat kebingungannya, memanfaatkan kesempatan itu untuk menggoda hati Sulaiman. "Kau merasa terperangkap, bukan? Terkurung dalam dogma yang membelenggu pikiranmu, terikat oleh ajaran yang asing dan tak teruji. Aku bisa membantumu, Sulaiman. Ikutlah denganku, dan kau akan menemukan kekuatan yang lebih besar, yang tak pernah kau impikan sebelumnya." Dengan bisikan lembut dan janji-janji manis, Nenek Sarwati membujuk Sulaiman untuk berpaling dari jalan yang telah dipilihnya. Tengah malam, saat bulan purnama memancarkan sinar yang teramat tajam, Sulaiman akhirnya mengambil keputusan yang berat.
Ia memutuskan untuk mengkhianati Syekh Siti Jenar dan berpihak pada Nenek Sarwati. Dalam keheningan pesantren, ia keluar diam-diam, menuju tempat di mana Nenek Sarwati menunggunya. Di sana, ia berjanji akan bergabung dengan ilmu hitam yang telah lama diajarkan oleh nenek dukun itu. Namun, saat Sulaiman hendak menerima ritual pengikatan darah yang akan mengikatnya pada kekuatan jahat, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Ada suara dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia telah memilih jalan yang salah. Namun, ego dan keraguan membuatnya terus berjalan, meninggalkan pesantren yang dulu dipenuhi cahaya, menuju gelapnya dunia yang kini dipeluknya. Keesokan harinya, Syekh Siti Jenar merasakan sebuah perubahan besar dalam jiwanya. Ada getaran yang tidak biasa, sebuah kekosongan yang mulai merasuk ke dalam hatinya. Ketika ia mendengar kabar bahwa Sulaiman telah menghilang dan tidak lagi terlihat di pesantren, sebuah rasa sakit yang mendalam menyelimuti dirinya. Ia tahu, ada sesuatu yang salah, namun ia juga mengerti bahwa Sulaiman belum siap untuk menerima cahaya yang ia bawa. Dalam kebisuan, Syekh Siti Jenar menatap langit, memanjatkan doa agar Sulaiman diberikan petunjuk dan kembali ke jalan yang benar. Namun, ia juga tahu bahwa pertempuran batin yang lebih besar kini akan dimulai, dan ia harus bersiap menghadapi pengkhianatan ini dengan segala kekuatan iman yang ada dalam dirinya. Pagi itu, desa yang biasanya tenang mulai terasa sepi. Syekh Siti Jenar berjalan di sepanjang jalan menuju hutan, hatinya berat karena kehilangan salah satu murid terbaiknya, Sulaiman. Namun, dalam kesendiriannya, ia merasakan sebuah bisikan angin yang berbeda. Angin itu membawa aroma darah dan bau yang tidak asing bagi pendengaran batinnya, sebuah petunjuk bahwa sesuatu yang gelap tengah terjadi. Dengan langkah mantap, ia melangkah lebih cepat, mengetahui bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah tanpa alasan. Di tengah perjalanan, bayangan hitam yang familiar kembali muncul di hadapannya. Nenek Sarwati, yang kini dipenuhi dengan amarah, berdiri di depan jalan Syekh Siti Jenar, dengan senyum yang penuh tipu muslihat. "Ah, Syekh Siti Jenar, kau tampaknya sangat khawatir," suara Nenek Sarwati terdengar begitu dingin dan penuh dengan kebencian. "Sulaiman telah memilih jalannya sendiri, dan sekarang dia telah berada di bawah perlindunganku. Kau tak bisa mengembalikannya, Syekh. Dia kini milikku, dan kau takkan mampu mengubah takdirnya." Dengan satu gerakan tangan, Nenek Sarwati memanggil makhluk-makhluk bayangan yang melayang di udara, berputar seperti burung raksasa yang siap menerkam. Makhluk-makhluk itu mengepung Syekh Siti Jenar, namun sang Syekh tetap berdiri tegak, wajahnya penuh ketenangan. Di dalam hatinya, ia merasa kedamaian, meskipun dalam bahaya yang semakin mendekat. "Tak ada yang lebih kuat dari cahaya Tuhan, Sarwati," jawab Syekh Siti Jenar dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Dengan mengangkat kedua tangannya, ia memancarkan sinar yang lebih terang dari sebelumnya, sebuah cahaya yang bukan hanya melawan kegelapan di sekitar, tetapi juga mengalir ke dalam diri Sulaiman. Ia tahu bahwa untuk menyelamatkan Sulaiman, ia harus terlebih dahulu menyentuh hatinya yang kini terbelenggu oleh gelapnya kekuatan jahat. Cahaya itu berkelip seperti bintang yang muncul di langit malam yang penuh awan, dan perlahan, ia merasakan getaran halus dari dalam dirinya yang menggugah, seperti sebuah pesan yang mengalir dari dunia yang lebih tinggi. Namun, Nenek Sarwati tidak menyerah begitu saja. Dalam kemarahannya, ia mengerahkan seluruh kekuatan hitam yang dimilikinya, menyatukan ilmu hitam yang telah diwariskan oleh leluhur gelapnya. Dengan kata-kata yang penuh dengan kutukan, ia menciptakan sebuah jurang gaib yang tak terlihat, yang menghisap cahaya dari tubuh Syekh Siti Jenar. "Kau akan merasakan penderitaan, Syekh. Setiap langkah yang kau ambil akan membawamu lebih dekat pada kehancuran." Serangan gaib itu menghantam tubuh Syekh, membuat bumi di bawahnya bergetar hebat. Tetapi, meskipun tubuhnya merasa lelah dan kesakitan, cahaya dalam dirinya tidak pernah pudar. Justru, semakin ia berdoa, semakin kuat cahayanya, dan semakin nyata rasa kasih sayang yang ia rasakan untuk Sulaiman. Saat itu, di dalam kegelapan yang merasuki hati Sulaiman, ia merasakan getaran. Aneh, sebuah panggilan yang tidak bisa diabaikan. Dalam dirinya, ada suara lembut yang mengingatkannya akan ajaran-ajaran yang pernah diberikan oleh Syekh Siti Jenar. "Sulaiman, jangan biarkan kebencian dan keserakahan menguasaimu. Cahaya Tuhan akan membimbingmu keluar dari kegelapan ini." Suara itu seperti gema dari dalam lubuk hati terdalam. Mata Sulaiman terbuka, dan ia melihat bayangan Syekh Siti Jenar yang bersinar, seperti menembus kabut kelam yang melingkupi dirinya.
Tanpa disadari, hatinya mulai bergeming. Apakah benar ia telah memilih jalan yang salah? Kini, Sulaiman berada di persimpangan jalan, di mana keputusan yang ia ambil akan menentukan takdirnya. Apakah ia akan kembali ke jalan kebenaran, ataukah ia akan terperangkap dalam kegelapan yang telah membelenggunya? Sulaiman berdiri di tengah kegelapan yang mengelilinginya, tubuhnya terasa lemas dan jiwanya berperang. Tangan yang pernah ia angkat untuk memuji ajaran Syekh Siti Jenar kini menggenggam erat kutukan yang diberikan oleh Nenek Sarwati. Ketika bayangannya semakin hilang, hanya ada kegelapan yang semakin menekan dada. Setiap kata-kata Syekh Siti Jenar yang penuh kasih sayang dan kebenaran kini terdengar begitu jauh, seakan terbawa oleh angin. Namun, dalam keheningan hatinya yang penuh kebimbangan, ia merasakan getaran lembut, seperti angin yang membawa kedamaian dari jauh. Itu adalah cahaya yang menuntunnya, yang lebih kuat daripada kegelapan yang selama ini dipeluknya. Sulaiman merasakan getaran itu semakin kuat, seperti tangan lembut yang mengulurkan pelukan kepada dirinya, memintanya untuk kembali ke jalan yang benar. Tiba-tiba, Sulaiman merasakan sebuah tarikan yang kuat dari dalam dirinya. Dalam sekejap, sebuah cahaya bersinar dari dalam tubuhnya, menembus kegelapan yang mengurungnya. Syekh Siti Jenar, dengan ketenangannya yang luar biasa, melihat bahwa cahaya itu adalah pancaran dari hati Sulaiman yang mulai menemukan kedamaian. Sulaiman, suara Syekh Siti Jenar menyusup ke dalam jiwa Sulaiman, kembali, wahai anakku. Cahaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, meskipun engkau telah terlupakan. Jangan biarkan kebingungan dan keputusasaan menguasaimu. Saat ini adalah kesempatanmu untuk kembali memilih jalan yang benar. Sulaiman menutup matanya, merasakan tubuhnya kembali terisi dengan energi yang telah lama hilang. Ia merasa seolah-olah dibimbing kembali oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang pernah ia ketahui. Nenek Sarwati, yang melihat perubahan dalam diri Sulaiman, kini merasakan ancaman yang nyata. Dengan marah, ia berusaha mengendalikan kekuatan kegelapan yang lebih besar, memanggil roh-roh jahat dari dunia lain untuk merobek-robek cahaya yang baru saja ditemukan oleh Sulaiman. Namun, saat ia mengangkat tangannya untuk mengirimkan kutukan yang lebih dahsyat, tiba-tiba tubuhnya terasa terbakar oleh cahaya yang keluar dari dalam diri Sulaiman. Tidak, Nenek Sarwati berteriak, namun ia tak bisa menghindar dari kekuatan yang mulai menelannya. Cahaya yang terlahir dari dalam hati Sulaiman semakin membesar, membakar semua yang ada di hadapannya. Bagaikan matahari yang terbit, cahayanya menyapu habis segala kegelapan yang mengelilinginya. Di saat yang sama, Syekh Siti Jenar berdiri dengan tenang, menyaksikan proses penyucian ini. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi tentang kekuatan jiwa yang dibentuk oleh ketulusan dan iman. Cahaya yang keluar dari Sulaiman melingkupi dirinya, membangkitkan kembali cahaya yang telah lama hilang dalam dunia ini. Dengan satu gerakan lembut, Syekh Siti Jenar mengangkat kedua tangannya ke langit, memohon pada Tuhan agar cahaya ini tidak hanya menyelamatkan Sulaiman, tetapi juga mengalahkan segala kegelapan yang telah merasuki hati manusia. Nenek Sarwati, yang semakin terhimpit oleh cahaya itu, akhirnya tersungkur, tidak dapat lagi melawan. Kegelapan ini berakhir di sini, bisik Syekh Siti Jenar, dan cahaya akan selalu menang. Cahaya yang membanjiri dunia itu akhirnya meredup, meninggalkan desa dalam hening yang luar biasa. Nenek Sarwati, yang terjatuh dan terhimpit oleh kekuatan suci, merasakan tubuhnya melemah, seolah seluruh keberadaan jahatnya terkikis habis oleh sinar terang yang dipancarkan dari hati Sulaiman. Suara deru angin yang menderu di sekelilingnya pun perlahan menghilang, dan yang tersisa hanya sisa-sisa kegelapan yang tak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. Di hadapan Syekh Siti Jenar, Nenek Sarwati merasakan kehinaan yang mendalam. Kau telah menghancurkan semua yang aku bangun, katanya dengan suara yang penuh amarah, namun lemah. Tapi ingat, Syekh, ini belum berakhir. Kekuasaan gelap ini akan terus ada, dan suatu hari, mereka yang membawa cahaya ini akan menemui akhir mereka. Namun, Syekh Siti Jenar hanya tersenyum dengan penuh kesabaran, memandang Nenek Sarwati dengan penuh kasih. Kegelapan yang kau bawa hanya bisa bertahan selagi hati manusia membiarkannya ada. Tetapi, cahaya Tuhan takkan pernah padam, bahkan ketika dunia ini berusaha memadamkannya. Kau telah dipilih untuk menjalani ujian ini, Sarwati. Namun jangan khawatir, jalanmu belum berakhir. Tuhan masih memberikan kesempatan bagimu untuk kembali ke jalan yang benar. Syekh Siti Jenar melangkah maju, menghampiri Nenek Sarwati yang terbaring lemah. Dengan lembut, ia mengangkat tangannya,
menyentuh dahinya, dan memohonkan ampunan untuknya. Semoga engkau diberi petunjuk, meskipun telah begitu lama berada dalam kegelapan. Di sisi lain, Sulaiman yang kini berdiri di balik Syekh Siti Jenar, merasakan perasaan yang sangat mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan batinnya belum berakhir. Sulaiman merasa terlahir kembali, namun ada satu hal yang menggantung di hatinya, penyesalan yang dalam karena telah membiarkan dirinya terjerumus ke dalam kegelapan. Ia menatap Syekh Siti Jenar, yang dengan sabar memandangnya. "Syekh, aku telah memilih jalan yang salah," ucapnya dengan suara berat. "Aku telah menyakiti banyak orang dan hampir menghancurkan semuanya. Apa yang harus aku lakukan untuk menebus semuanya?" Syekh Siti Jenar menatap Sulaiman dengan penuh kasih. "Jalanmu memang berat, anakku. Tetapi penebusan tidak datang dari kata-kata saja, melainkan dari tindakan yang penuh kesungguhan. Pergilah, Sulaiman, dan sebarkan cahaya yang kini ada dalam dirimu. Jangan biarkan kesalahanmu menjadi beban, tetapi jadikan itu sebagai pelajaran hidup. Tuhan memberi kita kesempatan untuk bertumbuh, dan kesempatan itu ada di hadapanmu sekarang. Bukalah hatimu, dan lanjutkan perjalananmu untuk menebarkan kedamaian." Sulaiman menundukkan kepala, merasakan beban yang mulai terangkat dari pundaknya. Dengan tekad yang baru, ia menyadari bahwa penebusan bukan hanya tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang menjalani masa depan dengan penuh harapan dan ketulusan. Seiring berjalannya waktu, desa yang sempat diliputi oleh kegelapan kini perlahan bangkit kembali. Cahaya yang dipancarkan oleh Syekh Siti Jenar dan Sulaiman mulai menyentuh setiap hati yang pernah terjerumus dalam kebingungan dan keraguan. Namun, kedamaian yang baru saja ditemukan itu ternyata masih harus diuji. Suatu malam, saat bulan kembali menyinari langit, sebuah getaran kuat mengguncang bumi. Sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, dan lebih kuno dari apapun yang pernah dihadapi, mulai terbangun dari kedalaman alam semesta. Makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, namun dapat dirasakan dengan hati, mulai membangkitkan gelombang ketakutan yang tak terungkapkan. Syekh Siti Jenar, yang merasakan getaran tersebut, berdiri di tengah hutan, merasakan sebuah panggilan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya. Dalam keheningan malam, ia menatap langit dengan mata tertutup, seakan berkomunikasi dengan alam semesta. "Ada sesuatu yang besar yang akan datang, Sarwati," ucap Syekh Siti Jenar dengan penuh keyakinan, meskipun suaranya terdengar jauh, seolah berbicara kepada sesuatu yang tak kasat mata. Kegelapan yang lebih dalam dari yang kita bayangkan sedang mendekat. Tiba-tiba, dari tanah, muncul bayangan hitam yang bergerak sangat cepat, membentuk sosok raksasa dengan mata merah menyala. Makhluk ini adalah Suripati Selo, penjaga dari gerbang alam gaib yang telah lama terperangkap dalam penjara kegelapan. Ia adalah kekuatan terakhir yang bertugas untuk menjaga keseimbangan, namun kali ini, Suripati Selo datang dengan niat jahat, membangkitkan kekuatan gelap untuk menghancurkan dunia fana. Sulaiman, yang kini telah dipenuhi dengan cahaya dan kebijaksanaan, merasakan gemetarannya. Ia menghadap Syekh Siti Jenar, bertanya dengan penuh kekhawatiran, "Syekh, apakah ini ujian terakhir kita? Apakah kita bisa mengalahkan makhluk ini?" Namun, sebelum Syekh Siti Jenar menjawab, sebuah suara terdengar dari dalam diri Sulaiman, seolah panggilan dari dalam alam semesta. "Jangan takut, Sulaiman," suara itu lembut dan mengalir penuh ketenangan. "Ketahuilah, kekuatan yang kalian miliki tidak berasal dari diri kalian semata, tetapi dari cahaya yang lebih besar, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Makhluk ini tidak akan bisa mengalahkan kalian jika kalian berdiri bersama dalam ketulusan hati." Dalam ketenangan batinnya, Sulaiman mulai merasakan sebuah kekuatan baru yang datang dari dalam dirinya, keberanian yang tidak hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi dari kedalaman jiwanya yang telah tersucikan. Ketika Suripati Selo mendekat dengan suara gemuruh yang menggetarkan langit, Syekh Siti Jenar memegang tangan Sulaiman, menyatukan kekuatan keduanya. Mereka berdiri bersama, menghadap makhluk raksasa yang semakin mendekat, seakan menghadap kehancuran yang menanti. Dalam keheningan, Syekh Siti Jenar mulai mengucapkan doa-doa yang tak terhitung jumlahnya, doa yang mengalir seperti sungai yang tak pernah berhenti. Sulaiman, yang kini merasakan cahaya yang menyatu dalam dirinya, mengangkat kedua tangannya ke langit. "Ya Tuhan, bantulah kami dalam menghadapi ujian ini. Kami hanya hamba-Mu yang lemah, namun dengan cahaya-Mu, kami bisa menghadapi segala kegelapan." Dalam satu gerakan yang penuh dengan kemurnian niat, kedua tangan mereka mengarah ke Suripati Selo,
menciptakan sebuah gelombang cahaya yang memancar dengan kekuatan yang tak tertandingi, sebuah pancaran yang bukan hanya untuk menghancurkan kegelapan, tetapi untuk membawa pencerahan bagi seluruh alam. Gemuruh suara makhluk gaib itu semakin keras, seakan menggetarkan setiap lapisan bumi. Suripati Selo, sang penjaga kegelapan, berdiri tegak dengan kekuatan yang mengguncang langit. Setiap langkahnya mengeluarkan getaran yang bisa dirasakan oleh seluruh makhluk hidup, menandakan betapa besar kekuatan jahat yang ia miliki. Namun, di hadapannya, Syekh Siti Jenar dan Sulaiman berdiri tegak, tak goyah sedikit pun. Cahaya yang mengalir melalui tubuh mereka semakin bersinar terang, membentuk lingkaran energi yang melindungi mereka dari segala serangan gaib. "Kau datang terlalu terlambat, Suripati Selo," ucap Syekh Siti Jenar dengan suara yang penuh ketenangan. "Kekuatanmu takkan mampu mengalahkan cahaya yang telah dimiliki oleh hati manusia yang tulus." Suripati Selo menggeram, matanya yang merah menyala membakar segala yang ada di sekitarnya. Ia tahu bahwa ia harus segera menghancurkan kedua sosok ini sebelum mereka menjadi ancaman yang lebih besar bagi kekuasaannya. Dalam sekejap, makhluk itu melompat dengan kecepatan yang tak terduga, menciptakan badai gaib yang hampir meluluhlantakkan segalanya. Namun, tepat pada saat itu, Sulaiman yang kini telah terlahir kembali sebagai pribadi yang kuat dan penuh cahaya, melangkah maju. Dengan penuh keyakinan, ia menembakkan sinar cahaya dari telapak tangannya, menghantam makhluk raksasa itu dengan segenap kekuatan yang telah ia peroleh dari perjalanan panjangnya. "Cahaya ini bukan milikku, tapi milik Tuhan Yang Maha Kuasa," teriaknya dengan suara yang bergema. Suripati Selo terhuyung mundur, tubuhnya bergetar hebat saat cahaya Sulaiman menyentuh tubuhnya. "Tidak mungkin," teriaknya, suara yang penuh kebingungan dan kemarahan. Namun, semakin keras ia berusaha menahan serangan cahaya, semakin kuat energi dari dalam diri Sulaiman dan Syekh Siti Jenar bergabung, membentuk gelombang yang semakin besar. Syekh Siti Jenar memandang Sulaiman dengan tatapan penuh kebanggaan. "Inilah kekuatan yang sejati, Sulaiman. Cahaya yang datang dari dalam hati yang penuh keikhlasan. Ini bukan hanya tentang mengalahkan kegelapan, tetapi tentang membawa kebenaran ke dalam dunia yang terbalik." Akhirnya, dengan satu dorongan terakhir yang dipenuhi dengan ketulusan, Sulaiman dan Syekh Siti Jenar bersama-sama mengirimkan pancaran cahaya yang begitu dahsyat, yang merobek tubuh Suripati Selo menjadi serpihan-serpihan gelap yang terbang ke angkasa, menghilang dalam kehampaan. Keheningan menyelimuti desa, dan udara terasa lebih ringan. Mereka telah berhasil mengalahkan kegelapan terbesar yang pernah ada. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, melainkan awal dari sebuah misi baru, misi untuk terus menyebarkan cahaya, kebenaran, dan kedamaian kepada seluruh dunia, mengingatkan setiap jiwa bahwa dalam gelap sekalipun, cahaya akan selalu menemukan jalan untuk bersinar.